orang ya, ditunggu sebentar. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Waalaikumsalam. wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ya, pertemuan pada siang hari ini membahas topik kajian yang kedua, yaitu berbagai pendekatan dan metode orientalis dan dalam mengkaji Islam. Jadi mengkaji Islam secara umum, belum fokus kepada studi Quran, ini masih studi Islam secara umum. Sampai topik yang ketiga itu masih studi Islam. Baru nanti yang keempat sudah masuk ke kajian Al-Quran, yaitu nanti kelompoknya Wafda dan lain-lainnya, kelompok 4, kelompok 5, dan seterusnya sudah ke fokus Al-Quran. Jadi 1 sampai 3 masih studi Islam secara umum. Itu saya kira tugas yang Anda lakukan. Yang pertama adalah kelompok pemakalah melakukan presentasi. Waktunya diatur sedemikian rupa, mungkin cukup 15 menit atau berapa gitu. Kemudian nanti yang lain memberikan respon berupa pertanyaan ataupun tanggapan ataupun sanggahan, masukan juga boleh. Kemudian tugas yang lain dari anggota yang lain adalah memberikan penilaian. Jadi sekarang ada tugas baru, kalian memberi nilai kepada pemakalah yang bertugas. Makalah yang bertugas ini makalahnya nilainya berapa, PPT-nya berapa, dan presentasinya berapa. Nanti tapi disatukan saja. Dijadikan satu, ada 3 unsur yang dinilai. Makalahnya, makanya makalahnya harus sudah dibagikan ya. Kemudian PPT-nya, kemudian cara mempresentasikannya itu seperti apa, udah bagus atau belum. Nah, kalau udah bagus nilainya A, agak bagus nilainya B, ya cukupan itu nilainya C gitu ya. Saya kira A dan C sajalah untuk memberi penghargaan kepada teman-teman kita. Nilai D atau E nggak usah. Jadi A atau B atau C, silahkan nanti kalian memberikan penilaian seperti apa ya. Jadi masing-masing ya berusaha untuk memberikan penilaian. Penilaian itu kan sekaligus penghargaan dari teman kepada teman yang lainnya. Saya kira itu sebagai pengantar. Silakan Mas Sofianto dan kawan-kawan, Ferry, untuk mempresentasikan makalahnya. Saya kira kurang lebih 15 menit. Atau kita buka dulu sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Share screen, Ustaz. Boleh, silakan. Sudah oke, sudah bisa. Ya, silakan dimulai. Suaranya. Sudah kedengaran belum, Ustaz? Sudah kelihatan, suaranya belum terdengar.
Halo, halo. Ya, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta kekuatan sehingga kita dapat hadir dalam kesempatan belajar kali ini. Kemudian salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul metode dan pendekatan orientalisme dalam mengkaji Islam. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan selanjutnya kepada teman saya untuk melanjutkan presentasinya. Silakan. Pendekatan filolog di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Filologi adalah ilmu yang mengkaji tentang kebahasaan, kebudayaan, etika, dan sejarah suatu bangsa. Pendekatan ini juga sering digunakan oleh pemikir Barat ketika mengkaji Bible. Metode itu digunakan untuk menemukan makna sejati teks untuk melihat keautentikan Bible. Metode itu digunakan untuk menemukan makna sejati teks untuk melihat keautentikan Bible. Metode filologi pada lazimnya harus mencakup langkah-langkah berikut. Pertama, penelitian nilai naskah. Yang kedua, penelitian bentuk karya tulis. Yang ketiga, penelitian terhadap sumber karya. Lanjut, akan dilanjutkan oleh Mas Ferry. Kemudian yang selanjutnya ialah ada pendekatan teologis. Menurut pandangan Abudin Nata, pendekatan teologi merupakan upaya dalam memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap suatu yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologis dalam studi agama bertujuan untuk mencari pembenaran dari suatu ajaran agama atau dalam rangka menemukan pemahaman atau pemikiran keagamaan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara normatif idealistik. Kemudian yang selanjutnya ialah pendekatan hermeneutika. Hermeneutika ialah bentuk dari metode keilmuan filsafat yang berdasarkan kajian pada pemahaman teks. Teks di sini dimaksudkan adalah teks-teks suatu naskah yang perlu dikaji secara mendalam untuk menemukan makna sesuai dengan konteks. Secara harfiah, hermeneutik dimaknai sebagai pemaknaan. Secara etimologis, istilah hermeneutika dari bahasa Yunani yaitu hermeneun, yang berarti menafsirkan. Yang batuk-batuk siapa itu? Pendekatan filosofis. Menurut pengamatan dalam penelitian Fazlur Rahman, salah satu penyebab tidak berkembangnya disiplin keilmuan kalam khususnya
atau studi-studi keislaman pada umumnya, lebih dari segi materi maupun metodologi, adalah dipisahkannya dan dihindarinya pendekatan dan pemahaman filosofis dalam batang tubuh kerangka keilmuan kalam. Yang dimaksudkan kajian keislaman dengan pendekatan filosofis ini adalah pembahasan terhadap agama Islam yang umumnya berupa dogma, ajaran, dan teks-teks yang berkembang di dunia Islam dengan menggunakan filsafat dengan orientasi yang lebih mengarah pada bentuk elaborasi atau eksplanasi tentang ajaran dan doktrin yang ada dalam Islam. Pendekatan historis. Metode semacam ini muncul pada abad 19 yang dipelopori oleh Leopold von Ranke 1795 sampai 1886. Historis berpandangan bahwa suatu entitas, baik itu intuisi, nilai maupun agama, berasal dari lingkungan fisik, sosio-kultural, dan sosio-religius di tempat entitas itu muncul. Prinsip historisme menurut Meinecke adalah mencari kausalitas peristiwa historis, dan kausalitas itu tidak berasal dari dunia metafisik atau transhistoris, tetapi empirik sensual. Yang terakhir dari pendekatan dari orientalis yaitu pendekatan antropolog. Dewan Raharja menegaskan bahwa antropologi adalah ilmu yang menyelidiki manusia dari segi fisik maupun budayanya. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memahami agama dengan cara melihat wujud praktis keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Nurcholish Madjid pernah menegaskan bahwa pendekatan antropologis sangat penting untuk memahami agama Islam. Karena konsep manusia sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi misalnya merupakan simbol akan pentingnya posisi manusia dalam Islam. Untuk yang terakhir, kesimpulan akan dibacakan Mas Sofyan. Kemudian makalah PPT dari kelompok kami. Untuk lebih lengkapnya silakan bisa dibaca di makalah yang telah kami kirimkan di grup. Kesimpulannya, ketertarikan orientalisme terhadap Al-Quran adalah hal wajar. Yang salah adalah pemaknaan yang salah yang sengaja dilakukan untuk merusak keyakinan umat Islam. Orientalis salah paham dan keliru, lalu menyimpulkan sendiri bahwa teks Al-Quran sama dengan teks Bible. Mereka tidak tahu bahwa kaidah Al-Quran adalah tulisan yang mengacu pada bacaan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ar-Rasmu tabi'un li'ar-riwayat, dan bukan sebaliknya. Sikap kritis umat Islam pada setiap karya orientalis sangat diperlukan untuk menjaga wibawa dan kemurnian Al-Quran. Meskipun demikian, kritikan harus tetap didasarkan pertimbangan ilmiah dan bukan sentimen agama. Dengan demikian, kritik yang dihasilkan tidak bersifat emosional, tapi bersifat akademis. Di antara faktor yang mendorong umat Islam untuk kritis adalah kemungkinan adanya pemahaman yang tidak komprehensif dalam memaparkan data-data yang berkaitan dengan Al-Quran.
Sekian dari kelompok kami. Ya, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, baik. Jadi begini, mestinya tadi pengantarnya ya. Pengantarnya itu ada satu rumusan masalah ya, rumusan masalah sehingga betul-betul teman-teman mengerti ya. Misalnya metode apa saja, pendekatan dan metode apa saja yang dilakukan oleh kaum orientalis kan begitu kan. Nah, maka kemudian saudara menjelaskan dalam makalah ini metode-metode dan pendekatan yang dilakukan oleh orientalis adalah ini A, B, C, D, E. Tadi ya ada mulai dari filologi sampai yang terakhir antropologi. Itu ada berapa? Jadi disebutkan kan begitu kan. Nah, nanti kesimpulannya menyebut itu supaya diketahui oleh teman-teman. Nah, ada penjelasan yang lain persoalan mereka salah paham atau kurang mengerti tentang Islam dan sebagainya, itu Anda jelaskan setelah itu. Tapi simpulannya urut ya dari pendahuluannya, kemudian ada rumusan masalahnya, rumusannya ya apa saja metode dan pendekatan yang digunakan oleh kaum orientalis. Nah, setelah saudara himpun, pendekatan dan metodenya ini, yaitu mulai dari filologi sampai terakhir tadi antropologi. Itu ada berapa? Ada berapa pendekatan yang Anda jelaskan itu? Ciri-ciri khususnya apa kan gitu. Tadi sudah dijelaskan itu, tapi berapa pendekatan yang sempat diinventarisasi itu penting, sehingga nanti di simpulan juga disebutkan, ini ada misalnya 8 pendekatan, metode dan pendekatan. Pertama filologi, kedua ini filosofis, sampai terakhir antropologi. Itu supaya terkesan ya, melekat di dalam pikiran teman-teman yang mendengarkan presentasi saudara. Baik, saya kira itu catatan. Saya persilahkan teman-teman untuk memberikan respon. Tadi sudah saya katakan, tugas yang tidak jadi pemakalah adalah merespon. Meresponnya yang pertama dalam bentuk pertanyaan, kemudian masukan juga boleh. Mungkin misalnya tadi dihimpun berapa? 8 atau berapa tadi misalnya, atau 6 atau berapa. Saudara punya masukan, ini masih ada metode pendekatan yang belum disebut misalnya. Saudara berikan, yang lain beri masukan. Kemudian mungkin kalau lebih bagus lagi ada rumusan masalah yang kedua atau berikutnya. Apakah semua metode dan pendekatan yang digunakan oleh kaum orientalis itu belum ada dalam pendekatan kajian Islam para ulama kita? Apakah belum ada atau sudah ada? Kalau sudah ada, kira-kira apa perbedaan? Misalnya sama-sama pendekatan historis atau sejarah atau filologi. Filologi ala orientalis dengan filologi ala kaum muslimin itu seperti apa perbedaannya? Historisnya juga gitu, filosofisnya. Nah, ini saya kira akan sangat bagus kalau dikembangkan seperti itu. Silakan, dipersilahkan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau masukan. Nanti di akhir adalah memberikan nilai. Nilainya tidak disampaikan secara lesan di Zoom ini, tapi disampaikan secara tertulis di psikologi ya, di psikologi. Kalau pertanyaannya yang sempat pakai Zoom disampaikan secara lesan by Zoom.
Yang tidak sempat menyampaikan secara lisan by Zoom, bisa pertanyaan secara tertulis melalui psikologi. Untuk itu, makalahnya, PPT-nya juga perlu diupload di psikologi. Di pertemuan yang hari ini, di forum diskusinya, ya, di forum diskusinya, yang lain nanti bisa menanggapi. Saya kira itu, silakan. Siapa yang mau bicara pertama dari luar kelompok pemakalah? Siapa? Resvi atau Alvin atau Poppy atau siapa? Halo? Kok diam? Ramadan? Wafda? Ada nggak Wafda atau siapa? Munaya, Rizka Torik, ada Nila, Selamat Johan, terus silakan segera untuk melakukan responsi. Ya. Ayo, teman kita sudah berjihad membuat makalah, mungkin ada kekurangannya, ada hal yang perlu disempurnakan, itu sebagai satu kewajaran, justru itu menjadi peluang untuk diskusi. Ya. Nah, yang lain ya ikut berjihad juga untuk mendiskusikan makalah ini. Ya. Jadi jangan makalah dibiarkan begitu saja. Ya. Silakan. Yang siap untuk bicara, silakan raise hand atau langsung buka mikrofonnya dan sampaikan pertanyaannya atau masukannya. Silakan. Silakan Mas apa ini, Alfian ya? Mas Alvin, silakan. Mau bertanya sedikit. Yang pendekatan filologi atau teks disebutkan itu kan ada metode filologi, yaitu nilai naskah, karya tulis, sama terhadap sumber karyanya. Itu kan ditulisnya setelah itu ada metode ini telah digunakan oleh mereka. Yang dari cuma mau tahu kalau dari barat itu ada apa sih yang mengkaji tentang studi Islam yang menggunakan pendekatan filologi. Ya. Segera pertanyaannya. Tapi suaranya tadi agak putus-putus ya. Iya, hujan Ustaz. Hujan ya. Kekurangan kalau kita melakukan kuliah secara daring itu seperti ini. Hambatannya, kendalanya. Tapi tidak apa-apa. Silakan Mas pemakalah, saya kira langsung ditanggapi. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan pertanyaannya kepada penanyanya. Saya tulis di sini. Karena tadi ada putus-putus, tapi mungkin bisa ditulis di kolom chat juga bisa itu. Jadi yang sudah disampaikan secara lisan tadi, ada hal yang penting untuk disampaikan di kolom chat juga bisa. Itu juga ada pertanyaan dari Skundio. Ya.
Ada pertanyaan dari Sekundio, bisa dijawab oleh pemakalah juga. Silakan. Silakan pemakalah memberikan respon balik atau jawaban. Mas Alvin. Ya. Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa gitu? Soalnya putus-putus dan di Ya, sini Mas. juga sedang hujan. Ini tak tulis, Mas. Kalau Boleh. berkenan boleh ditulis di Ini. chat. Ya, ya, ini sedang saya tulis. Ya, makasih. Sudah itu, Mas. Ya, silakan dijawab, Mas. Sudah ada tulis di chat itu ya, bisa dibaca oleh pemakalah untuk diberikan jawabannya. Sufyan. Sofyan dan apa namanya, share screen-nya di stop, Mas, biar ini Oh, enggak, Pak. nama-namanya masuk apa terbaca semua. Karena kalau share screen-nya enggak ini, kita enggak bisa siapa yang ya, silakan. Dijawab dulu saja ya dari pertanyaan yang sudah masuk tadi. Ada 2 pertanyaan dari Sekundio dan Alvin Faiz. Silakan. Ayo, Sofyan Ferry, Haidar Edward, para pemakalah memberikan jawabannya. Tapi jangan lupa pemakalah segera memasukkan makalahnya dan PPT-nya di psikologi supaya teman-teman bisa merespon dan memberi penilaian. Penilaiannya ada di psikologi ya. Pertanyaannya juga yang tertulis nanti di psikologi juga. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Mbak Sekundio terkait masalah contoh pendekatan secara teologis dari kaum orientalis seperti apa ya? Ya, silakan. Jadi sebelumnya itu kok menggema mungkin ada dua perangkat berdekatan. Yang satu dimatikan mikrofonnya atau suaranya. Ya, tidak menggema dan feedback. Jadi sebelum menjawab itu, kita harus memahami dulu pendekatan teologis itu seperti apa. Jadi pendekatan teologis itu menurut di sini ialah pendekatan yang menekankan. Yang satu dimatikan saja, Mas. Yang berdekatan itu yang
Udah off, Ustaz. Ya, Tapi masih kayak gitu. mengganggu suaranya. Iya, kok hilang suaranya? Masih mengembang. Loh itu menggemanya itu loh dihilangkan dulu biar jelas. Apakah masih menggembang, Ustaz? Kalau perangkat berdekatan itu hidup semua masih menggema. Ya silakan coba sekarang. Nggak tahu kalau nggak Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu kita harus mengetahui apa arti pendekatan teologi itu. Menurut di sini pendekatan teologi merupakan pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedang yang lainnya salah. Karena itu tidak mengherankan jika pendekatan ini kerap terjadi praktik saling mengkafirkan dan menyalahkan. Akibatnya antara satu agama dengan agama lain, atau antara satu aliran agama dengan aliran yang lain tidak akan pernah bertemu untuk saling terbuka dan berdialog serta saling menghargai. Jadi mungkin penjelasan itu bisa menjawab pertanyaan yang dari dan apakah kajiannya sama seperti teologi dalam Islam itu sendiri. Mungkin ini menurut saya saling bertolak belakang ya, karena Islam tidak mengajarkan bahwa umatnya itu saling tidak terbuka dan atau berdialog serta tidak saling menghargai. Sedangkan di pendekatan teologi ini dia sangat bertolak belakang dengan apa yang Islam ajarkan. Kalau contohnya sendiri, mungkin kaum pendekatan teologi ini dia cenderung tertutup atau tidak ada dialog, parsial, dan suka saling menyalahkan, saling mengkafirkan, dan tidak ada kerjasama, dan tidak terlihat ada kepedulian sosial. Dengan demikian, agama cenderung hanya merupakan keyakinan dan pembentuk sikap keras dan sosial. Mungkin bagi saya begitu, kurang lebihnya, mohon maaf. Ya baik, jadi pendekatan-pendekatan yang dikembangkan oleh kaum orientalis itu memang bisa dikatakan pendekatan baru yang belum banyak dikembangkan oleh kaum muslimin. Ya tentu ada kalanya pendekatan itu baik selama memang cocok untuk kajian keislaman dan tidak merubah cara pandang Islam atau Islamic worldview, tidak merubah keimanan dan sebagainya. Kalau itu sebagai sebuah kelengkapan metodologi, saya kira bagus. Tapi kan tidak semuanya, maka kita perlu mengkajinya secara kritis dan selektif ya, terhadap berbagai macam pendekatan dan metode. Tadi ada berapa yang disampaikan Mas Sofyan, Mas Ferry, dan lain-lain? Ada berapa pendekatan? Kalau pendekatannya ada 6. Ada 6 ya. Misalnya dari 6 itu yang memiliki manfaat bagi kajian Islam yang mana saja, yang ada indikasi perlu kita sikap kritis yang mana saja, kan begitu. Ini perlu juga gitu. Jadi ketika kita membahas pendekatan yang dilakukan oleh kaum orientalis, karena kaum orientalis ini kan tidak mengimani kebenaran Islam,
Dia tidak sebagai seorang muslim, mu'alaf juga bukan, ya. Tapi dia sebagai seorang peneliti. Ya, kalau motivasi dan dorongan yang mereka lakukan untuk melakukan pengkajian itu motivasi ilmiah, objektif, mungkin baik-baik saja. Tapi nanti kalau diikuti dengan motif yang lain, dorongan yang lain, ya ada kepentingan yang lain, itu kan jadi masalah. Nah, ini yang perlu ditelusur, ya, perlu ditelusur. Kenapa mereka menawarkan pendekatan antropologi? Kenapa mereka menawarkan pendekatan sosiologi, filologi, dan sebagainya? Ini yang perlu kita dalami, ini yang perlu didiskusikan, ya. Poin-poin itu yang perlu didiskusikan. Kalau tidak sempat dalam diskusi pakai Zoom di sore ini, ya silakan diskusinya secara tertulis. Tadi saya sampaikan, diskusi secara tertulis di psikologi. Di psikologi itu sudah ada kolom untuk diskusi, ya. Jadi di sini ini pertemuan yang kelima, Kamis 6 Oktober dan seterusnya, diskusi tematik pendekatan dan metode studi Islam ala orientalis. Pemakalah mengupload makalah dan PPT serta mempresentasikan materinya. Anda sudah lakukan presentasinya, tapi upload di psikologi ini belum. Baru di-share di grup. Upload di psikologi, kemudian presentasi di hadapan mahasiswa sudah jalan. Dan hari ini secara online, karena saya ada kegiatan di Yogyakarta, tugas dari Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang banyak hal juga bekerja sama dengan UMS. Ini kebetulan bekerja samanya dengan Majelis Pendidikan Tinggi. Nah, setelah itu mahasiswa merespon dengan bertanya, memberi masukan dan sanggahan. Tadi sebagian sudah menyampaikan secara Zoom, kemudian memberikan penilaian. Ini lanjutannya memberikan penilaian. Memberikan penilaian kepada pemakalah dengan nilai A, B, atau C. Nilainya itu saja, A, B, dan C. Nggak usah ada nilai D atau E. Jadi kita memberikan apresiasi kepada teman kita dengan nilai serendah-rendahnya adalah C. Syukur nggak ada nilai C juga, A dan B saja. Ya, itu ya. Jadi nanti kalau ini di klik gitu, mestinya sudah ada makalah di sini, ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan, ya. Izin bertanya sudah ada. Ini baru, ini makalahnya atau PPT ini makalah, saya kira, ya. Karena pakai Word, ya. Pakai Word, jadi makalah. PPT-nya yang tadi juga perlu di-upload di sini juga. Nah, ini makalah yang sudah ditulis oleh teman-teman. Menurut saudara nilainya berapa? Apakah makalahnya, bisa jadi makalahnya lebih bagus daripada presentasinya, atau bisa jadi presentasinya lebih bagus dari. Ya, jadi ini kan kalau ini di sini disebutkan bagaimana
orientalis dalam mengkaji Islam dengan pendekatan filologi, teologi, dan filosofis. Bagaimana mengkaji Islam dengan pendekatan antropologi, anthropological approach. Nah, ini sudah ada rumusan masalah, tapi kan tadi ketika presentasi kan tidak disebutkan itu ya, langsung ujuk-ujuk, ujuk-ujuk filologi, teologis, filosofis, dan antropologis. Di sini hanya 1, 2, 3, 4, tapi tadi dikatakan 6. Jadi juga harus konsisten juga gitu ya. Harus konsisten juga. Nah, ini kalau dibuka seperti itu. Ya, PPT-nya segera di-submit juga di psikologi ya. Yes, Ustaz. Sehingga teman-teman bisa memberikan respon lebih komprehensif gitu ya. Bisa respon itu dalam bentuk masukan, oh makalahnya harusnya begini-begini. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Sikotul Ulya, nanti silahkan dijawab secara tertulis juga ya. Saya beri kesempatan 1 orang lagi yang mau menyampaikan langsung by Zoom. Tadi sudah apa tadi? Alvin Faiz, sekarang 1 lagi. Siapa yang mau menyampaikan? Setelah itu kita cukupkan. Dan selanjutnya adalah secara tertulis termasuk pemberian nilainya juga secara tertulis. Mohon maaf, yang pertanyaan saya belum dijawab. Ada yang belum dijawab katanya. Silakan. Katanya ada pertanyaan yang belum dijawab. Tapi misalnya mau dijawab secara tertulis juga boleh. Nah, kalau mau sampaikan saja, nanti mau saya jawab secara tertulis, gitu aja. Sampaikan. Kalau sekarang belum sempat menjawab, Mas Sofi, Ferry, Haidar, sampaikan. Nanti saya jawab secara tertulis. Mau tertulis atau dijawab langsung? Langsung, Pak. Ya, silakan. Baik, kami menemui di jurnal yang kami baca kemarin beberapa contoh seperti karya Jeffery, Material for the History of the Text of the Quran. Dalam karya itu, Jeffery menegaskan bahwa naskah Al-Quran belum final. Oleh karenanya, perlu melahirkan Al-Quran edisi kritis. Juga karya Luxemburg, Die Schro Aramais Lesart des Koran. Dia berasumsi bahwa untuk memahami Al-Quran secara utuh, maka harus didekati atau dibaca dengan bahasa Syro-Aramaik, yang konon merupakan lingua franca pada masa itu. Mungkin itu contoh yang sudah kami temui. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik. 1 pertanyaan lagi, silakan. Yang disampaikan secara langsung by Zoom. Saya Ustaz. Silakan, Reswi.
Izin bertanya, kalau misalkan pendekatan Al-Quran itu kepada itu dengan metodologi gitu, kayaknya. Ya, apakah itu mempunyai spesifiknya pendekatan Al-Quran sama apakah Al-Quran itu memiliki pendekatan sama spesifiknya kayak gitu. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Menurut teologinya aja. Ya, baik. Ya, untuk Mas Revi, ini yang tanyakan pendekatan satunya apa atau pendekatan seluruhnya dari yang kami paparkan tadi. Ya, Mas Resvi, untuk pertanyaan tadi itu ditujukan ke pendekatan mana atau mau pendekatan keseluruhannya? Keseluruhannya, Mas. Yuk, jangan terlalu lama berhentinya. Mungkin kalau ditanyakan apakah pendekatannya secara keseluruhan sama dengan Al-Quran, mungkin di sini beda-beda ya, karena tadi yang kita tahu di pendekatan teologis itu sangat melenceng gitu dari ajaran Al-Quran. Tapi ada juga di pendekatan yang lain seperti pendekatan antropologis itu kayak mendukung, kayak sama gitu isinya, kayak seperti yang di sini Nurholis Majid pernah menegaskan bahwa pendekatan antropologis sangat penting untuk memahami agama Islam karena konsep manusia sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi misalnya merupakan simbol akan pentingnya posisi manusia dalam Islam. Berarti dalam pendekatan antropologis ini dia sangat 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 cocok dengan apa yang Al-Quran ajarkan gitu. Jadi kalau ditanya apakah seluruh pendekatan sama dengan yang Al-Quran, mungkin tidak. Ada yang pro dan ada yang kontra gitu. Mungkin kalau ada yang punya jawaban yang lebih bagus lagi bisa diutarakan. Gimana, Resvi, sudah terjawab atau ada yang perlu diklarifikasi? Insya Allah terjawab, Ustaz. Baik, ya. Saya kira itu untuk diskusi live by Zoom-nya kita cukupkan. Perkuliahan berikutnya secara tertulis, diskusinya juga secara tertulis. Silakan dilanjutkan secara tertulis di psikologi,
Kemudian juga jangan lupa memberi nilai kepada pemakalah. Jadi saudara memberi apresiasi kepada teman sejawat. Selanjutnya kita akan absen. Bentar, absennya mana ini? Presensi. Presensi, oh di file. Ini karena di Jogja perangkatnya beda gitu ya. Connect ini. Baru connect. Orientalisme kelas A ya. Orientalis. Oh, tapi ini yang lama ini. Yang dapat. Saya ambil yang baru aja ya. Biar tidak salah. Saya download dulu, nanti apa namanya kelengkapannya diambil. Nah, ini yang baru yang sesuai dengan
database di apa namanya di STAR yang baru, STAR yang sudah dinormalkan. Sekarang pertemuan yang kelima, kita langsung diisi yang kelima ini. Muhammad Syafiq Fajar ada? Ada nggak namanya Syafiq Fajar? Syafiq Fajar ada? Nggak ada ya? Muhammad Hanif? Hadir, Ustaz. Hadir. Hanif hadir ya? Hadir, Ustaz. Suaranya kecil Mas Hanif ini. Ini lagi di lagi hujan. Sekundio hadir ya? Sekundio hadir. Hadirah. Al-Qadri hadir, Ramadan. Hadir, Tat. Pemakalah. Angga Hernanda hadir. Angga. Hadir, Pak. Asih Wijayanti hadir ya. Hadirah Ustaz. Rizka Torik hadir. Rizka. Hadirah Ustaz. Hari Supriyanto. Heri. Haidar hadir. Yovita. Yovita hadir Ustaz. Rizka Andar. Hadirah Ustaz. Sabikoh. Hadirah Ustaz. Sofianto hadir. Raihan Bintang. Ibrahim Soleh Mabruri. Lagi di kamar mandi orangnya, Ustaz. Oke. Khairul Arsad. Rizka Dwi Oktaviani. Hadir Ustaz. Wafda hadir ya. Hadir Ustaz. Ya. Pertiwi. Hadirah Ustaz. Nabila Novita. Nabila. Hadir ya, suaranya kecil. Ferry Yanto hadir. Yunus Hawari hadir. Mutakila Ahmad saya belum lihat di Zoom. Saya enggak lihat. Bisa jadi hadir tapi saya enggak lihat, gitu aja. Gimana Mutakila, ada enggak?
Rashid Ridho. Rashid Ridho. Gani Naufal. Hadir Ustaz. Rosan Ma'ruf. Hadir Ustaz. Dwi Yulianti hadir ya. Dwi Yulianti. Hadir Ustaz. Nggih. Habib Tafakur. Hadir Ustaz. Resvi hadir. Ardita. Hadir Ustaz. Fareza Nursabila. Nursal Sabila. Ica. Hadir Ustaz. Fatia Azahro. Hadir Ustaz. Aprilia Hidayati. Hadir. Siti Nur Afifah. Hadir. Anissa Azahra. Hadir Ustaz. Adinul Izul Husna. Hadir Ustaz. Nila Konita. Hadir Ustaz. Rahma Safa hadir ya. Hadir Ustaz. Sahda hadir. Hadir oh. Eki Adista. Eki hadir ya. Tidak jawab hadir apa enggak. Devin. Devinur. Sifa Fahmi. Farid Kormaditat. Munaya hadir saya lihat. Faizatul Umma saya belum tahu. Hadir Ustaz. Faruk Damar Fatah. Faruk Damar Fatah. Ya, acara DAM Tat, kayaknya Tat. Izin IMM Darul Arkom Menengah. Popi tadi saya lihat. Hasbiatullah saya lihat hadir. Hadir Ustaz. Windy Ayuni saya belum lihat. Mudah-mudahan hadir. Hadir Ustaz. Muhammad Zidan. Hadirun Ustaz. Siapa yang belum ini Devi Nur Komaria hadir nggak? Eki Adis. Yunus hadir Ustaz. Siapa? Naufal Ustaz. Kotrulnya hadir Ustaz. Siapa? Ustaz itu Devi sama Eki hadir Ustaz. Oh ya. Yunus Hawari Ustaz. Yunus Hawari sudah tadi, sudah. Alvin Faiz. Mutakilah. Rashid Ridho. Alvin Faiz. Alvin Faiz itu mana ya? Nomor berapa ya? Paling atas. Iya, Alvin Faiz. Itu masuk di kelas ini apa enggak sih? Kelas A. Alvin Faiz nomor berapa? Tadi sudah saya lihat di Zoom ada Alvin Faiz. Tapi di ini apa masuknya di kelas B ya? Nanti kalau gitu. Tapi yang antum share ini aja paling atas. Yang Alvin Faiz paling atas. Itu paling atas Muhammad Syafiq Fajar. Ini yang lama. Ini yang terbaru, setar yang terbaru. Saya nggak tahu Alvin masuk di mana ya. Coba saya cek di setar ya. Ustadz Sikotul Ulia hadir. Sikotul Ulia. Di nomor berapa di sini Sikotul Ulia? NIM-nya 32 Ustadz. Nah ya, di sini nomor berapa ini? 32. Tahunnya berapa?
2020 atau berapa? G100 1900 Ustadz. G100 1932. Tadi 19 ya. Nah, di sini tidak masuk di kelas A, mungkin di kelas B ya, tak cek dulu. Nanti biar dipindah sesuai dengan ini. Nah, ini kita lihat. Karena perubahan kemarin kan, gimana nih caranya? Coba kita lihat di kelas B-nya. B. Sikotul Ulya. Nah, Sikotul Ulya di sini masuknya di B. Nanti kita pindah ke A, Sikotul Ulya ya. Terus apa lagi? Tadi yang nggak ada tadi Alvin Faiz. Ya. Alvin Faiz juga di B ini. Nanti bisa dipindah ke A. Erik Adi Hermawan. Siapa? Erik Adi Hermawan. Erik Adi Hermawan. Biar saya catat semuanya. Biar enggak kelupaan. Untuk bisa dipindah dan segera diperbarui presensinya. Selamat Johanuddin belum, Ustaz? Ya, ntar. Orien. Kelas 1. Tadi Sikotul Ulya ya. Sikotul Ulya. B ke A. Harusnya ke A kan? Iya Ustadz. Alvin Faiz. B ke A. Kemudian tadi siapa? Erik Adi Hermawan. Erik Adi Hermawan. Adi Hermawan. B ke A. Biar kita selesaikan, biar nanti tertib. Siapa Selamat lagi ya? Johanuddin. Selamat Johanuddin harusnya A juga ya. Tapi nanti Ya, kita, Ustaz. kalau di B ada benturan apa Mas Selamat? Ada, Tat. Benturan dengan apa? Dengan mata kuliah apa? B, bentar. Tadi lupa. Ya, baik ya. Nanti siapa lagi ya? Sudah ya itu ya. Naufal, Tat. Gani Naufal itu sudah di A. Naufal Sakif Robbani. Naufal? Sakif Robbani. Oh, Naufal Sakif. Nomor berapa itu ya? Oh ini ya. 26, Tat. 6 ya. Naufal Sakif. Ini kan apa namanya, merubah-rubah ini agak susah juga ya. Hilang. Catatan kelas ini. Naufal Sakif Robbani. Sekarang HP ini ada Naufal Sakif ya. Juga B ke A. Udah itu aja ya. Ya, nanti saya pindahkan, presensi saya perbaiki lagi. Besok mudah-mudahan sudah tertib. Saya kira gitu kita cukupkan pertemuan pada siang sore hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita ketemu secara offline. Jadi kita ya sekali-sekali ada online-nya, tapi kita juga banyak offline-nya begitu ya. Online sekali waktu diperlukan. Suatu saat kita online bareng-bareng kelas A dan B gitu juga. Karena kalau offline bareng-bareng disatukan A dan B itu mungkin agak susah.
Nanti sekali waktu ada kelas gabungan A dan B secara online, waktunya disesuaikan. Saya kira itu, mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada pemakalah yang sudah menyampaikan makalahnya. Dan jangan lupa teman-teman memberikan respon dan penilaian. Kemudian kelompok 3 supaya siap untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz.